Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman USMA. Berjumpa kembali dengan Mas Bro yang ketiga kalinya. Mas Bro akan memberikan edukasi yang mantap hari ini mengenai tentang TABTC dan berita-berita yang mantap mengenai geopolitik global yang ada hubungannya dengan kenaikan ataupun penurunan BTC. Makanya jangan di skip dulu karena ini info sangat good news yang perlu Anda ketahui nanti ya. Langsung saja, nggak lama-lama lagi Mas Bro akan membahas mengenai koin BTC ini, yang mana ini penurunan kemungkinan akan berlanjut kembali, tapi yang namanya analisa belum tentu benar ya. Yang namanya juga memprediksi, jangan dicibir. Di sini langsung akan saya kasih tahu bahwa Anda ketika masuk BTC ataupun trading ataupun scalpingan harusnya mengikuti indikator yang sudah diperbantukan. Jangan macam-macam, jangan dianggap Anda sepele. Udah saya jelaskan berkali-kali, jika yang di dalam waktu daily ataupun di weekly itu kebanyakan akurat mengikuti indikator yang sudah diperbantukan. Jangan sok jago, jangan sok pinter, karena psikologi seluruh dunia akan menggunakan itu. Kalau kita membeli itu saja di awan Ichimoku ya di bawah. Ini yang kemarin membeli harga 380 juta ini udah waktunya TP ya. Wajar kalau ini TP banyak penurunan. Well itu ya akan TP lah, cari cuan sambil menunggu bull market yang akan datang. Udah cuan berkali-kali ya. Kalau kita disiplin, harus disiplin dalam bermain trading ataupun swing investasi di kripto ini ya. Kalau di RSI itu masuk di bawah, ini sudah titik jenuh untuk jual, udah murah, siapa yang mau akan jual lagi. Nah ini kalau ini udah di atas resisten itu kan garis yang titik-titik ini sudah di atas, ini waktunya jualan, makanya turun ya. Di tombol gabung udah saya kasih sinyal 2 hari yang lalu, bahkan malam jam 12:30 juga udah saya infokan. Kalau yang megang BTC silahkan TP dulu, nanti serok lagi di bawah yang mau main scalping. Tapi kalau yang untuk long invest jangka panjang ya nggak masalah, yang mana nanggung tahun depan sudah bull market ya nanti tetap yang namanya BTC aman-aman saja, tetap akan terbang, nggak usah khawatir ya. Yang namanya kita lagi bermain kripto ya, pasti volatile ya, naik turun ya, ngatel ya. Kalau nggak ngatel nggak enak ya, bodo amat lah. Apa itu yang ngatel ya, yang ngatel market. Ini RSI juga ini mengarah ke bawah bro ya. Makanya kalau sebetulnya enak, simple ya, enak betul kalau main di BTC. Kalau punya modal banyak ya masuk di sini di harga 380, jual kemarin hampir 600 juta. Wow, ratusan persen Anda kaya ya. Kalau ini nanti prediksi saya, kalau ini kan sudah mengkelung ke bawah, ini kayak barang yang jelek itu yang MA yang biru ini ya. Ini udah mengkelung ke bawah ke sini, ya udah jebol di birunya. Ini yang akan nahan ini MA yang merah. Kalau ini nggak kuat, dia akan support kuatnya ada di dia ini, di sini di 490-an ya. Bisa saja sampai sini bro, bisa, ataupun belum sampai sini sudah ada yang serok, bisa ke atas lagi, bisa lah. Yang jebol ini bahaya, saya rasa enggak lah kalau ke sini ya. Paling-paling sekitar ya 500-an lah mungkin di sini 500-an baru akan terbang lagi. Itu yang namanya analisa. Makanya kita lihat daripada indikator ini penting. Kalau ini waktunya TP, waktunya cut loss. Sekarang waktunya cut loss ini. Nanti serok lagi di bawah ya, serok lagi di bawah itu bisa. Yang mana kan ini sudah nggak bisa nahan yang Ichimoku yang MA yang biru ini sudah mulai mengkelung gunting ke bawah. Ya ini kalau gunting ke bawah ini nanti di sini nih, ini yang support ini saya senangnya kalau awan Ichimoku itu sudah bisa diprediksi akan yang mana akan terjadi. Tapi ini kalau melihat dari faktor awannya sudah ke atas, tapi ini nggak tahu nanti bisa jebol, bisa aja jebol ke sini harga 450 juta lagi baru ke sana. Yang namanya well udah masuk di sini, dia kan sudah masuk di 380, mau jual harga 450 aja dia masih cuan banyak bro. Anda harus berpikir yang cerdas ya, sambil harga tambah turun makin pada cut loss, para retail ketakutan,
dia nanti seroknya lebih bawah lagi bisa jadi ya, kemudian ngeng ke atas yang naik turunkan harga siapa? Memang Anda ataupun Mas Bro, uangnya berapa? Well, mereka udah cuan. Makanya harus disiplin. Yang mau scalpingan, yang orangnya jantungan ya, gampang jantungan, ketika kondisi sudah di pucuk begini ya 50% silahkan Anda TP, baru nanti nyari lagi di bawah untuk masuk ya. Langsung mengenai berita daripada BTC akan saya bahas juga geopolitik, yang mana di sini si geblek ini Robert Kiyosaki, pemimpin ingin perang dan kemiskinan, belilah Bitcoin. Robert Kiyosaki, penulis buku laris Dead Poor Dad, menyerukan kepada masyarakat untuk membeli Bitcoin, emas, dan perak. Menurutnya pemerintah tidak peduli dengan rakyatnya dan hanya fokus pada perang dan kemiskinan ya. Jadi pemerintah AS ini tidak peduli. Kiyosaki yang dikenal karena pandangannya yang tajam mengecam pemerintah barat khususnya AS. Dia menunjukkan tumpukan utang besar yang telah dikumpulkan oleh pemerintah AS dan percaya bahwa jalur politik yang sedang diikuti saat ini akan mengarah ke keruntuhan ekonomi. Wow, bahaya banget ini ya. Waduh, lanjut ya. Menurut Kiyosaki, tindakan administrasi Biden menunjukkan bahwa pemerintah AS tidak peduli dengan warganya sendiri. Dia mungkin berpikir tentang jumlah dana besar yang dikirim ke luar negeri untuk mendukung Ukraina dan membantu Israel dalam konfliknya dengan Palestina ya. Bank hanya untuk diri mereka sendiri. Yang mana Kiyosaki juga menyoroti bahwa bank sentral seperti Fed sedang membeli emas. Dia bertanya, apakah ini berarti uang fiat aman? Dan jawaban pertanyaannya sendiri dengan tidak sama sekali. Menurutnya, bank sentral hanya membeli emas karena mereka tahu apa yang telah disebabkan oleh ketidakmampuan mereka sendiri. Hati-hati ya. Pandangannya adalah bahwa bank sentral hanya berusaha melindungi bank ya, bukan melindungi rakyat. Sehingga dia menyarankan semua orang untuk menyimpan dalam bentuk emas, perak, dan kripto seperti Bitcoin. Pandangan alternatif ya. Kiyosaki yang kini menjadi miliarder seringkali memiliki pandangan yang sangat berbeda dari narasi yang keluar dari media mainstream, bukan Maerot. Dia mengatakan bahwa orang kaya adalah satu-satunya yang bisa lolos dari pajak dan inflasi. Jadi orang kaya itu hanya satu-satunya orang kaya adalah yang bisa lolos dari pajak dan inflasi ya, karena mereka bekerja untuk aset nyata bukan mata uang fiat. Sementara itu orang miskin tidak mampu membeli aset nyata sehingga kekayaan mereka terkikis seiring bank sentral mencetak lebih banyak uang yang pada akhirnya merusak daya beli warga. Betul nggak? Ya, makanya kita sedikit di sini harus tahu juga ya, geopolitik, skenario masalah pencetakan uang, inflasi segala macam ya, kita pelajari bareng-bareng di sini ya. Dalam pandangan Kiyosaki, Anda harus bekerja keras, berbelanja dengan bijak dan menyimpan emas, perak, dan Bitcoin. Dia menekankan bahwa pemimpin kita tidak peduli tentang kita, jadi Anda harus merawat diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai. Jadi ini saya bahas sedikit mengenai BTC untuk sore ini, yang mana kemungkinan nanti tetap akan terbang, akan menghindari daripada inflasi ya. Itu larinya memang emas sama BTC. Saya rasa cukup ya untuk mengenai geopolitik dan pandangan Robert Kiyosaki yang geblek ini. Tentunya untuk menjadikan pertimbangan Anda untuk investasi, baik buruknya Anda pelajari sendiri, riset sendiri akan lebih bijak tentunya ya. Mas Bro hanya mereview, memberikan pandangan yang ada sesuai fakta yang ada di lapangan. Banyak salah, banyak dosa itu pasti mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ya, yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna tentunya ya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.